Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Salam jumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Andri Marbun. Dan kali ini kita bertemu kembali untuk membahas tentunya pada topik dalam diskusi 5, yaitu mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam kaum Pitagoras atau pada pengikut Pitagoras yang kita pahami saat ini. Dan nanti sedikit akan saya jelaskan. Tapi sebagai pembuka, perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimaksud dengan kaum Pitagoras ini adalah orang-orang yang mengikuti bagaimana filosofi ya atau bagaimana pandangan Pitagoras terhadap kehidupan di masanya dan kemudian yang boleh ada mungkin saya bisa bilang peninggalan-peninggalannya hingga pada saat ini yang ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya dan mungkin kita bisa cium juga aroma dari permasalahannya dan bahan kali ini adalah sebagai bagian salah satu dari tema ya, yang akan dibahas dalam diskusi 5 ini dan kita langsung saja Bapak Ibu untuk melihat. Oke, kita perhatikan bersama. Nah, di sini tadi saya juga sudah jelaskan bahwasannya pengikut Pitagoras ini adalah orang-orang yang mengikuti bagaimana filosofi atau pandangan Pitagoras terhadap pengetahuan, bahkan terhadap kehidupan pada masanya. Nah, permasalahan apa saja sih? Kelompok ini sebenarnya punya tantangan ya, tantangan dalam berbagai aspek yang mungkin eh, banyak yang belum kita ketahui atau mungkin kita sudah ketahui, tapi ternyata ada lagi nih yang belum kita ketahui. Nah, kelompok ini sebenarnya lebih kepada kelompok yang punya pandangan ya, punya sudut pandang di mana kehidupan ini berhubungan dengan pengetahuan dalam halnya itu mengagungkan sebuah bilangan. Begitu ya, teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu. Nah, eh, kita langsung saja mungkin beberapa permasalahan yang ada di kaum Pitagoras itu yang pertama adalah doktrin rahasia dan sifat eksklusifnya, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih doktrin rahasianya dan sifat eksklusifnya? Kenapa doktrin rahasia? Doktrin biasanya kan mereka memang para pengikut kaum Pitagoras itu punya filosofi dan bahkan beberapa dari mereka ada yang diagungkan menjadi dewa ya sebagai dewa dari sebuah kepercayaan mereka karena pandangannya, karena filsufnya atau filosofinya yang diterapkan kepada bangsa dan mungkin kalau sekedar kita mengingat kembali itu ada mungkin pada bangsa Rumania dan Turki yang beberapa bangsa Turki yang kita sekarang ada pada masanya. Jadi dulunya itu dengan nama berbeda dan sekarang lebih kita kenal dengan Rumania maupun Turki. Nah, doktrin rahasia dan sifat eksklusifnya ini kenapa itu jadi bermasalah? Yang pertama adalah karena komunitasnya tertutup. Kaum Pitagoras ini punya aturan ketat dan kewajiban menyimpan rahasia ajaran. Nah, kalau dia punya aturan ketat dan kewajiban menyimpan rahasia aturan, berarti agak berbahaya nih kalau suatu ada sudut pandang berbeda di antara mereka yang eh, saling tumpang tindih atau berlawanan gitu ya. Sebuah filosofi mereka atau sebuah teori mereka atau sebuah pemahaman mereka. Lalu kemudian karena doktrin rahasia dan sifat eksklusifnya ini muncul kecurigaan politik. Nah, eksklusif mereka ini menimbulkan kecurigaan dan skeptis bagi banyak orang luar yang sebenarnya kadang mereka tertarik dengan pemahaman dan pengetahuan yang mereka sampaikan. Tapi beberapa kalangan masyarakat juga memandang diawali dengan tertutupnya itu kemudian menimbulkan sebuah kecurigaan publik apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dari para pengikut Pitagoras atau kaum Pitagoras. Nah, yang terakhir adanya karena pandangan sekte dari doktrin rahasia dan sifat eksklusif ini, teman-teman. Kenapa pandangan sekte? Ini kan karena mereka sangat mengagungkan ya, sangat mengeluhkan sebuah filosofi atau filsuf mereka, terutama yang disampaikan oleh Pitagoras. Nah, nanti mengenai bilangan itu sendiri, kemudian dihubungkannya dengan kehidupan manusia yang pada saat itu, dan memiliki pandangan yang menurutnya ini jadi sebuah sekte yang berbeda, atau menimbulkan kepercayaan yang berbeda. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena diketahui itu juga memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai sebuah kepercayaan, terutama dalam hal mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah
permasalahan penemuan bilangan irasional. Kenapa Bapak Ibu ini jadi masalah? Karena dalam kaum Pitagoras, bilangan rasional adalah sesuatu yang sangat dielulukan. Bahwasanya karena bilangan rasional ini menjadi awal dari perkembangan matematika, lalu kemudian menurut kaum Pitagoras atau bahkan menurut Pitagoras itu sendiri, bilangan rasional adalah bilangan yang dihubungkan dengan kehidupan-kehidupan manusia dan menjadi sebuah hal yang sangat sakral bagi kaum Pitagoras. Nah, adanya penemuan bilangan irasional pada salah salah satu bagian dari kaum Pitagoras, salah seorang dari kaum Pitagoras, ini memecah belah mengenai keyakinan awal. Jadi Pitagoras percaya semua hal itu dapat dijelaskan melalui bilangan rasional, sementara salah satu pengikutnya menemukan bilangan irasional. Jadi sebuah pertentangan. Nah, penemuan akar dua inilah yang menimbulkan adanya penemuan bilangan irasional sebenarnya. Mereka menemukan diagonal bujur sangkar yang dinyatakan sebagai rasio dari bilangan bulat. Jadi kan ini bilangan irasional. Nah, kemudian karena munculnya bilangan irasional yang merupakan counternya ya teman-teman daripada bilangan rasional, sehingga ini menimbulkan sebuah krisis keyakinan. Krisis keyakinan yang ada bahkan di lingkup internal dari para pengikut Pitagoras ini sendiri. Nah, itu kemudian yang ketiga adalah pertentangan filosofis. Pitagoras tuh percaya semua alam semesta diatur oleh angka dan harmoni. Jadi ada sinkronisasi atau kesinambungan. Sementara Eleatik berpandangan bahwa perubahan dan pluralisme itu hanya sebuah ilusi. Nah, padahal Eleatik sendiri pengikutnya. Nah, konflik perbedaan pandangan ini menimbulkan perbedaan filosofis yang intens. Sangat luar biasa intennya. Sehingga ya kita nggak tahu mungkin pada saat di zaman itu dengan hukum yang keras dan ibaratnya mungkin mata dibayar mata atau telinga dibayar telinga ya. Saya kurang tahu tentang pandangan hukum pada saat itu. Nanti teman-teman boleh tambahkan, boleh koreksi. Dan ini menjadi sebuah pertentangan filosofis antara sebuah keyakinan dengan keyakinan lain. Lebih kepada keyakinan dia memahami konteksnya seperti apa, dan yang ini juga bagaimana dia memahami konteksnya. Kemudian adanya konflik politik. Ternyata teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para kaum Pitagoras ini mendapat dukungan dari pemerintah Yunani pada saat itu dan pemerintah-pemerintah lain dari kerajaan lain. Jadi dia punya dukungan oligarki sehingga menurut masyarakat atau menurut publik, kaum Pitagoras lebih cenderung memihak bagaimana eh, terhadap sekelompok kecil yang menguntungkan mereka, terutama para kauman politik-politik atau bangsawan pemerintahan pada masa itu. Dan hal ini menimbulkan sebuah ketegangan yang memicu pemberontakan bahkan di kalangan masyarakat, adanya pro kontra mengenai pandangan tentang kaum Pitagoras ini sendiri. Nah, lalu yang kemudian adalah mengenai kehancuran komunitas. Kehancuran komunitas ini terjadi setelah kematian Pitagoras, kemudian adanya perbedaan internal yang terjadi mengakibatkan perpecahan, lalu adanya pelemahan. Nah, pelemahan ini kemudian hingga simpang siur, akhirnya terbubar nih kaum Pitagoras. Tapi jangan salah Bapak Ibu, dari segi setiap masalah yang ada juga satu legenda yang perlu kita pahami yaitu legenda Hippasus. Nah, ini menimbulkan sebuah penemuan, kemudian karena Hippasus ini menemukan bilangan irasional seperti yang kemudian mengguncang sebuah internal, kelompok internal dari kaum Pitagoras, lalu dia diberikan sebuah hukuman, dihukum mati dan dibuang karena penemuannya. Nah, ini hal yang berbeda. Lalu memunculkan sebuah kontroversi. Kisah ini menunjukkan ketegangan antara penemuan ilmiah dan dogma kelompok, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita perhatikan, ada juga hal baik dari warisan Pitagoras. Apa saja? Geometri, musik, dan teori angka. Terlepas dari semua pertentangan yang ada pada buku Pitagoras. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai konflik internal atau apa saja yang menjadi permasalahan pada kelompok kaum Pitagoras atau kelompok yang mengeluhkan mengikuti Pitagoras pada umumnya. Nah, silakan Bapak Ibu berikan kritik dan saran di kolom komentar, kemudian sampaikan juga pada posting diskusi kita, terutama untuk mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka. Assalamualaikum, sekian dari tim saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam jumpa.